Una substantia, tres persone. Satu Allah, tiga pribadi. Well, saudara-saudari terkasih, banyak persepsi pasti bisa diberikan. Tetapi benarlah, otak kita tidak mampu menampung kemahakuasaan Allah yang tak terbatas. Tetapi kita dianugerahi Roh Kudus untuk memberitakan kemahakuasaan Allah itu dalam sejarah manusia, dalam iman yang menyejarah. Roh Kudus itu akan memberitakan kepada kita segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Dalam hal ini, Trinitas kita pahami dengan iman. Adakah iman dalam dirimu? Sudah berimankah kita, saudara-saudari sekalian? Hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita yang lemah dan terbatas, yang tak berdaya sebagai manusia, merayakan peran, kehadiran, dan kuasa Allah secara liturgis. Liturgi menyatukan semua hati dan menggerakkan upaya pengudusan diri gereja agar mengenal Allah secara lebih dekat. Sebab pribadi Allah hanya bisa kita kenal secara lebih intim dan kita pahami secara lebih bijaksana melalui pengudusan diri. Trinitas adalah Allah yang satu hakikat dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah itu satu, sebab Ialah yang terdahulu dan Ia jugalah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain Dia. Allah yang satu itu memiliki tiga pribadi karena Ia sendirilah yang menyatakan dirinya demikian. Allah Bapa, Allah yang hadir sebagai pencipta melalui sabda. Kristus sendiri, Kristus Yesus adalah sang sabda itu. Memberi hidup dengan kuasa rohnya. Maka saudara-saudari sekalian, penciptaan dimulai dengan formula Tritunggal yang sungguh mengagumkan. Baiklah kita menciptakan mereka secitra dengan kita. Manusia yang lahir dan hidup dari Allah itu menyebut Allah sebagai Bapa. Sebuah tanggapan iman atas cinta dan belas kasih Allah. Allah Putra, Allah yang hadir demi karya penebusan melalui misteri inkarnasi. Allah sendiri menyatakan dirinya menjadi manusia dan Ia yang transenden kini menjadi imanen, Allah beserta kita. Sebab, saudara-saudariku sekalian, Ia menghendakinya. Dan kehendak Allah yang kekal selamanya ialah cinta. Ia mengalami seluruh peristiwa kemanusiaan secara lengkap dan total. Demikianlah karya inkarnasi itu memuncak pada esensi cinta yang sesungguhnya ialah korban, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Allah Roh Kudus, Allah yang menyatakan dirinya secara khusus dalam karya pengudusan kita. Roh itu berdiam dalam diri kita. Ia memberikan nafas hidup. Ia memberi hidup dan menyatakan kebenaran. Dalam amanat perpisahannya, Tuhan Yesus sendiri telah menyatakan peran dan kehadiran Roh Kudus itu. Yesus berkata, Ialah roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia akan memuliakan aku. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya
adalah kepunyaan. Saudara-saudariku yang terkasih, barang siapa yang hidup dalam Roh Kudus, ia akan mampu menyatakan kebenaran, yaitu sabda Allah. Ia juga akan mampu hidup secara benar karena dituntun oleh Roh Allah sendiri. Ia mampu berpikir secara benar, bertindak secara benar. Maka, jika kita mau menjadi orang benar, mohonkanlah senantiasa karunia Roh Kudus. Hiduplah dalam Roh Kudus dan berbuahlah. Tuhan pasti memberkati.